Teman-teman, sebagai provinsi dengan penduduk terbesar, Jawa Barat menghadapi ragam persoalan dalam penerapan PPKM darurat ini. Seperti apa tantangan dan dilema yang dihadapi oleh kepala daerahnya? Saya sudah tergabung melalui sambungan telepon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Assalamualaikum, Kang Emil. Kang Emil, selamat malam. Assalamualaikum, Kang. Selamat malam Mbak Nana dan pemirsa Mata Najwa. Saya doakan semua sehat-sehat walafiat, amin. Amin, amin. Semoga sehat terus. Kang, tadi di segmen sebelumnya saya berbincang dengan Satpol PP di daerah Kang Emil tuh, di Jawa Barat juga. Saya membayangkan sebagai kepala daerah tentunya dilema yang Anda hadapi tidak kalah berat atau pasti malah lebih berat begitu melihat kondisi yang ada sekarang. Di satu sisi angka COVID-nya naik terus, hari ini mencapai rekor baru Kang, 54.000 kasus aktif, rekor terbaru sepanjang. Tapi di sisi lain kita juga lihat warga menjerit karena ekonomi menjepit mereka. Bagaimana dilema ini Anda hadapi, Kang Emil? Ya, saya definisikan menjadi 3S Mbak Nana. S pertama itu sedih, kalau kita membahas kedaruratan, bahwa rumah sakit sudah di atas 80-an%, cerita-cerita rakyat yang curhat dari media maupun media sosial. S yang kedua adalah sabar, karena mengedukasi, menghadapi dinamika, koordinasi, jawabin curhatan warga, saya tiap malam berusaha dengan sabar. S yang terakhir adalah semangat. Dengan suasana seperti ini, pemimpin kan tidak boleh patah, tidak boleh lemah, wajah yang harus saya tampilkan adalah wajah semangat. Mudah-mudahan dengan pengorbanan semua pihak, ya, ini bisa kita lalui, karena dulu waktu Januari juga kan kita pernah mengalami ini, cuman varian virusnya tidak seganas Delta, jadi di drillnya di bulan Januari, kira-kira begitu ya, perang yang hebatnya terjadi sekarang. Nah, berita baik dikit lah ya, Mbak, dari semua ketegangan ini, bornya Jawa Barat udah turun 4%. Jadi strategi mengurangi masuk rumah sakit dengan orang yang OTG atau ringan di desa-desa itu mengurangi bor. Kemudian menaikkan tempat tidur untuk COVID dari yang tadinya 30 sekarang ke 40-50% dari total tempat tidur, itu juga mengurangi. Dan di Jawa Barat kita ada strategi yang mau sembuh kita pindahkan supaya nggak lama-lama di rumah sakit. Nah, strategi ini berhasil menurunkan keterisian rumah sakit dari puncaknya 91 minggu lalu, sekarang di 86%. Jadi Tapi PPKM kan kasusnya terus aktif. Nah, kasusnya terus aktif artinya tidak ada korelasi dengan bor turun dengan kasus aktif. Jadi kasus aktifnya terus kita coba kendalikan dengan PPKM darurat. Yang esensinya itu satu Mbak, menurunkan mobilitas. Karena teorinya itu mobilitas berbanding lurus dengan naiknya kasus aktif. Tapi menurunkan mobilitas itu kan memberhentikan aktivitas dan pergerakan manusia. Disinilah terjadi drama-drama viral itu yang tentunya butuh kesabaran, seperti Satpol PP Bogor saya apresiasi, tapi banyak juga yang mungkin hilang kendali karena semua juga sudah setahun ya, lelah, capek, patah, apatis itu bercampur dalam keseharian PPKM darurat. Itulah suasana hati saya dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Tadi Anda katakan Kang Emil drama-drama viral begitu, yang jelas memang karenanya saya ingin bertanya ke Anda soal itu Kang Emil, karena tadi pengorbanan semua, tapi kemudian ada sebagian pihak mengatakan yang lebih berkorban saya begitu, kami yang lebih berkorban dibanding yang lain. Kita kerap kali mendengar ada nuansa-nuansa seperti itu Kang Emil, apalagi kalau kemudian di lapangan
kerap terjadi hal-hal seperti ini misalnya. Saya mau tunjukkan video ini ya Kang, supaya nanti saya minta Kang Emil untuk menanggapi. Kita lihat. Saya BPJS aja nggak ada. Nah kayak gini, usaha suruh tutup, sedangkan resiko kita nggak ditutup, So, saya mau jalan ngambil, ditutup. siapa yang ngebiayain? Kalau saya nggak buka usaha ini. Atas nama pedagang, petani kopi, tukang nasi goreng, tukang cimol, tukang seblak, menolak kali. Kalau mereka tidak bisa melawan, kami akan. Kami tidak akan menutup ini karena kami tidak sedang mencuri. Kami sedang berusaha untuk sesuatu. Kang Emil, melihat video itu bagaimana Kang? Sedih Mbak, karena tanggung jawab kan ada di kami ya. Dalam syariat Islam kan surga nerakanya pemimpin itu tipis. Kalau adil masuk surga duluan, kalau tidak adil masuk neraka duluan. Nah, itulah kenapa tadi S yang kedua, kesabaran, itu harus kita perlihatkan. Dan dalam peraturannya Mbak, urutan-urutannya itu kan satu mengedukasi, itu sudah dilakukan apa belum? Dua, diberi sanksi lisan, sudah dilakukan apa belum? Tiga, dilakukan sanksi tertulis, sudah dilakukan apa belum? Barulah masuk ke pidana denda, kira-kira begitu ya. Yang terakhir mungkin ada pidana badan. Jadi ada urut-urutannya. Nah diskresi itu Mbak Nana harusnya dilihat situasional. Jadi tidak melulu langsung lompat Mbak ke nomor 3 yaitu pidana denda, ada yang 5 juta kemarin viral, ada yang 100.000 tidak sanggup. Sebenarnya urutannya itu kan ada teguran lisan, teguran tertulis, dan lain-lain. Nah di Jawa Barat ada sekitar 8.000 Mbak yang sudah diberi sanksi, itu sekitar 7.000-annya adalah sanksi yang sifatnya administratif, berarti kan tertulis ya. Yang 1.000-nya itu adalah sanksi denda, dan yang korporasi skala pabrik itu sudah kami lakukan lebih dari 300. Jadi saya menghimbau juga kepada petugas, mari gunakan diskresi itu. Ya, kalau betul-betul edukasi sudah, maaf ya, kemudian teguran lisan sudah seperti yang dilakukan oleh Pol PP Bogor, kemudian tertulis sudah, masuklah ke tipiringnya, kira-kira begitu, sehingga tidak langsung lompat. Saya kira itu kebijakan diskresi itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan semua diberi kesabaran memahami ini dengan jernih. Kang Emil, skema bansos yang akan segera diturunkan lagi, menurut Anda itu akan bisa sedikit menenangkan publik, dan idealnya itu berapa banyak yang harusnya mumpuni, yang membuat publik kemudian bisa sedikit tenang, Kang Emil? Ya, saya kira sebagian masuk ke saya curhat, Pak, kami mau taat tapi kami tolong dijamin. Nah, bansos yang untuk PPKM darurat ini datang dari pemerintah pusat. Terus terang Jawa Barat ini tidak terlalu sanggup karena kami hilang 5 triliun, Mbak. Dulu 5 triliun itu kan kami bagikan sebagian 3 triliunnya untuk bansos, kemudian lain-lain. Sekarang uang itu hilang, maka kami betul-betul PPKM darurat ini mengandalkan pemerintah pusat. Nah, yang dijamin oleh pemerintah pusat juga tidak banyak, hanya sekitar 45 juta kepala keluarga. Dulu waktu tahun 2020, hampir sekitar 60%, Mbak, dari 50 juta, itu yang kami berikan bansos, kira-kira begitu. Jadi kalau hanya 45 juta, hanya 10%. Itulah kenapa kami memahami kesulitan keuangan ini dan berharap, yuk mari kita taat, mari kita disiplin supaya PPKM darurat tidak diperpanjang, kira-kira begitu. Nah, tapi wacana perpanjangan itu sudah mulai muncul, Kang Emil, dan ini juga yang kemudian disikapinya dilematis juga nih soal wacana perpanjangan ini. Iya, orang marah akan makin meningkat, orang drama-drama viral juga akan makin banyak. Tapi kan dari semuanya ya Mbak, urusan nyawa itu adalah keputusan terpenting dalam semua diskursus ini, kira-kira begitu.
nyawa di rumah sakit lebih urgent kira-kira yang harus kita dahulukan. Membahasakan ke bahasa rakyat nanti di segmen berikut akan saya terangkan. Memang tidak mudah, ya. Saya kan rapat dengan Pak Luhut, dapat instruksi Pak Jokowi, rapat dengan para menteri, paham betul semua tuh kerja keras, Mbak. Cari solusi paling cepat, paling tidak melukai, paling yang simpatik. Tapi kan si COVID ini mengandalkan ketaatan, Mbak. Jadi kita tidak bisa komando langsung ke rakyat. Kalau rakyatnya tidak taat. Makanya kalau yang membandingkan, maaf ya, kok Piala Euro nggak pakai masker, di Jepang, di Singapura mau berdamai. Ya vaksinnya saja sudah 70%, kita masih belum. Kita orang masih SMA tapi sirik minta lulus wisuda sarjana, kira-kira begitu. Nah hal-hal begini mewarnai ketidakmudahan dalam mengendalikan. Jadi acara malam ini tuh memang pas ya, dilema-dilema itu hadir. Saya mah sedih Mbak kalau udah dengar cerita tadi dan sebagainya. Tapi bagaimanapun ada urusan nyawa, kepentingan besar yang harus kita selamatkan di atas ketidaknyamanan ini. Kang Emil, nanti saya minta Anda untuk gambar ya Kang, karena saya tahu Anda arsitek, gambar Anda lumayan bagus Kang. Dan bagaimana membahasakan dilema ini ke sesuatu yang mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Setelah pariwara kita lihat gambar Ridwan Kamil, tetap di sini.